Tips berikutnya adalah Anda pastikan bahwa Anda tahu dokter yang Anda percayai. Dengan demikian, ketika Anda tahu, maka Anda yakin pada dokter yang Anda pilih. Namun demikian, semua penjelasan yang diberikan oleh dokter selayaknya Anda serap dan Anda endapkan. Anda kaji secara kritis. Oleh karena Anda tidak dilarang untuk datang mencari perbandingan, mencari second opinion atau bahkan third opinion kepada dokter bedah plastik yang lain. Tentu saja anjuran ini tidak dimaksudkan untuk membandingkannya dengan dokter ataupun pemberi pelayanan yang tidak setara. Dengan demikian, Anda mendapatkan pembanding yang setara. Berikutnya adalah Anda pastikan bahwa Anda mendapatkan penjelasan yang rinci dan detail. Dengan demikian, jangan segan-segan untuk bertanya dan memastikan bahwa Anda memahami apa yang diterangkan oleh dokter. Kalau perlu, meminta dokter untuk memberikan penjelasan dalam sketsa ataupun dengan alat bantu yang lain dengan gambar misalnya. Namun demikian ketika Anda meminta penjelasan dengan gambar, dengan sketsa, terlebih-lebih dengan foto, sebaiknya Anda tidak membandingkannya dengan foto idola Anda. Karena idola Anda itu bisa jauh berbeda dari Anda. Oleh karena seringkali masyarakat, pasien tidak menyadari bahwa apa yang dimiliki pada dirinya itu jauh dalam hal dasarnya dengan idola yang dia inginkan. Dengan demikian dokter bedah plastik yang cukup kritis juga mendeteksi apakah Anda itu kandidat yang baik untuk menjalani prosedur bedah plastik estetik. Jadi ketika Anda mendapatkan dokter yang tidak semata-mata serta-merta memenuhi keinginan Anda juga tidak perlu marah. Karena harusnya Anda bersyukur karena dokter bedah plastik itu membantu Anda untuk tidak terjebak pada prosedur yang mungkin tidak cocok untuk Anda. Karena persoalannya bukan pada perubahan bagian tubuh yang Anda inginkan, tetapi ada problem psikis, sosial yang Anda sedang alami. Contoh ekstrimnya adalah ketika seseorang kehilangan pasangannya, kehilangan dalam arti psikis atau secara nyata kehilangan dalam arti sebenarnya. Maka perubahan wajah, perubahan bentuk tubuh yang Anda inginkan dengan tujuan mendapatkan kembali pasangan Anda bukanlah merupakan langkah yang tepat. Dengan demikian ketika dokter Anda mendeteksi hal ini dan secara baik, secara profesional mengarahkan Anda untuk tidak menjalani prosedur itu, Anda mesti berterima kasih. Karena mungkin Anda perlu mendapatkan pertolongan dari profesional yang lain, psikolog, psikiater, menjadi pembantu Anda untuk memperbaiki kondisi yang sedang Anda alami. Ya, bedah plastik estetik bagaimanapun merupakan prosedur yang dibutuhkan bagi mereka yang sudah cukup mapan secara finansial. Jadi dengan demikian, Anda perlu mengatur anggaran Anda, budget Anda. Ketika budget untuk menjalani prosedur bedah plastik estetik ini masih mepet-mepet, bahkan ada kemungkinan tumpang tindih dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting, primer, maka sebaiknya Anda tunda. Tidak menjalani bedah plastik estetik segera saat ini kan tidak membuat Anda harus celaka, harus menghadapi situasi emergensi. Dengan demikian, be wise, bijak-bijaklah. Waktu penundaan itu justru dapat membantu Anda untuk berpikir lebih jernih. Berikutnya lagi adalah pastikan pada waktu menjalani prosedur bedah plastik estetik, Anda tidak membatasi waktu dengan cara memberikan waktu yang sangat terbatas bagi dokter Anda. Waktu yang terbatas itu akan membuat Anda tidak dapat menjalani prosedur penyembuhan, masa penyembuhan dengan nyaman. Dokter, 3 minggu lagi saya mau menikahkan anak saya. Saya ingin dilakukan perubahan pada bagian tertentu wajah saya. Nah, kondisi yang terbatas ini saya pastikan tidak akan membuat Anda nyaman dan puas dalam menjalani prosedurnya. Oleh karena bedah plastik estetik ini merupakan prosedur yang disertai dengan pembuatan luka. Pembuatan luka membutuhkan masa penyembuhan.
masa penyembuhan yang diberikan terlalu pendek untuk bisa dilihat hasilnya akan membuat Anda tidak akan terpuaskan. Dengan demikian, berikanlah Anda dan dokter Anda waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal dan baik dan dapat memuaskan Anda.